Gimana? Kok bisa ini ya? Kok bisa apa sih namanya? Apa namanya? Ambil apa? Nyetor aja, nyetor tasin ya. Wih. Mulai lah. Mau ngapain, Bang? Nggak ada, gue menonton koe tadi. apa nih? Gini Bang Agam. Ini ada Sanju nih, mau gabung nggak? Aja, kalau dia mau. Oh, kok kan buat konten kayak gini juga dia. Ayo kita kata-katain Sanju malam ini yuk. Enggak lah. Harus tahu apa penyebab dia buat konten kayak ring light tadi malam. Kemarin itu. Ayo kalau Sanju mau gabung, ayo join. Katanya mau join. Gimana Bang, saya di situ Bang? Alhamdulillah, Cie nanya kabar. Coba apa gimana? Iya nih, nanya kabar. Kan bentar lagi ada niat untuk menjadikan antum sebagai menteri saya kan? Ewan guysnya, kalau Bapak jadi udah pakai pink. Bang, kok dari kemarin itu Bang, permasalahan handphonemu itu dari audio terus Bang. Apalah masalahmu itu Bang? Padahal HP udah bagus. Apa nih? Sabar dulu. Ini kalau jatuhnya kalau di senjata PB itu kan ada namanya ini ya, cooling down ya. Jadi habis ngegas itu kan mesinnya tuh panas gitu. Mesti ada ini dulu ya, apa namanya, recalling. Aroma Mesir tuh gimana sih aromanya? Bau pasir? Iya, kau makan bentukannya kayak makan pasir lah. Tanya bundamu lo taruh Aku mana? kira aroma itu bau ini kan, bau formalinasi Firaun. Ada Ada ya? Ada yang bentuk Asia binti Muzaim. Di Mesir itu ada enggak? Di Mesir ada Stella jeruk nggak? Nggak ada kemampuan naik mobil di sini Bang. Mbak Nanda itu. Ayo nih, mana nih? Itu lah yang Sanju. itu lah biru. Oh iya. Ya kamu dulu aja udah ya. Sen ngapain di tag? Sen lagi Ayo sakit di ya. angkat selawat Saya lagi sakit, jangan di tag. Iya, mabuk dia tuh. Saya lagi sakit, DBD dia. itu kekurangan terus dia mana tidak pernah jalan. Jadi gini Bang Gap. Allah. Sanju malah ikut ikutan coba, tapi nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum kan udah tahu Bang, pandangan antum tentang ring light itu gimana Bang? Oke, sebelumnya aku nggak tahu nih, bertanya dulu kepada konten kreator yang telah membuat lingkungan gimana. Ayo, Aku udah Sanju. Ayo gimana coba mau Apa? Itu kok lu tante nanti bukan. Atau aku mulai dulu dari apa aja ya, nanti tanggapin ya. Kasih tante kita itu kemarin. Oke, yang pertama tentang ring light challenge yang lagi tren itu, yang kau tonton kan badan-badanmu itu. Ini aku berbicara dalam konteks cowok ya. Aku berbicara dalam konteks cowok. Mobil khusus ini buat teman-teman yang muslim. Yang pertama aku mau mengatakan bahwasannya kalau seandainya kita tidak sepakat dengan tren semacam ini, ya, kalau seandainya kita tidak sepakat dengan tren semacam ini, tolong paparkan argumentasi yang sifatnya itu objektif. Ya, jangan kau paparkan itu sifatnya subjektif. Kau katakan itu membangkitkan syahwat, kau katakan itu membangkitkan hawa nafsu. Ya mohon maaf, jangankan hanya sebatas itu bahu doang. Jangankan hanya sebatas bahu doang. Kau melihat tangan orang yang kekar sekalipun, itu bisa bangkitkan syahwat. Ya, itu namanya fetish ya. Fetish kan. Nah itu kalau seandainya yang tidak sepakat. Tapi kalau dari segi konten kreator, kau sebagai konten kreator seharusnya kau paham bahwa jangan kau jadikan hadis batasan aurat itu sebagai pembenaran itu. Ya. Tapi
hukum itu bukan hanya Al-Quran dan hadis, ada yang namanya kebiasaan masyarakat. Apakah itu etis kalau seandainya itu diterapkan di budaya kita yang seperti ini? Ya, kira-kira aman nggak kalau seandainya kita terapkan seperti itu? Ya, saya nggak berani mengatakan langsung bahwasan itu haram, itu haram apalah, laknat dan lain sebagainya. Saya nggak berani mengatakan, tapi minimal itu nggak etis, bro. Ya, saya cuma pengen bahwasannya kalau seandainya konten kreator itu lebih bijak dalam memposting konten-kontennya gitu ya. Apalagi kalau seandainya itu adalah konten kreator yang sifatnya itu pendakwah, menyiarkan Islam. Seharusnya kalau seandainya kau diberikan followers oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kau harus paham bahwasanya ketika yang kau siarkan itu Islam, maka seharusnya orang-orang membutuhkan itu. Jangan kau terlalu banyak mensiarkan tentang dirimu, karena sebenarnya orang nggak membutuhkan itu. Ya. Dan buat yang tidak sepakat, saya cuma pengen bahwasanya paparkanlah argumentasi yang sifatnya itu objektif. Hanya karena kau lagi puasa sunnah, di depan kau lagi ada orang makan, jangan kau salahkan orang makan. Kalau kau tidak tahan ya minggat. Gitu kira-kira ya. Yang pertama sih tidak sepakat dengan tren semacam ini, karena bagi saya tidak semua tren itu harus diikutin, kecuali yang dilakukan sama si Umar Gilbo, yang dilakukan sama Sanju itu kan memodifikasi. Nah itu keren bagi saya. Nah itu sepakat saya tuh kalau dimodifikasi ditujukan untuk dakwah. Dan yang kedua, buat teman-teman konten kreator, jangan jadikan batasan-batasan aurat secara tekstual itu sebagai pembenaran, ya. Jangan jadikan itu sebagai pembenaran. Kalau kau uraikan lagi secara kontekstual, batasan aurat bukan hanya sebatas itu aja, gitu loh. Kira-kira gitu ya. Nice. Suara aku nih jelas nggak sih? Bang semua? Jelas. Aku bukan apa yang ini ya buka. Oke, sebelumnya ada tanggapan dari Sanju, saya sebagai moderator di sini. Atau gimana? Hah? Duluan kok gak? Oke, bismillah. Assalamualaikum. Jadi kemarin itu saya sempat berbincang juga ya sama Bang Majdi ya, tentang masalah ini akhirnya bisa mengabulkan. Akhirnya saya tuh sengaja tuh scroll cadar muslimah bercadar. Sengaja tuh saya scroll itu, sengaja saya cari akun itu, tujuannya pengen tengok komentar. Ternyata betul isinya tuh kayak entahlah bapak isinya tuh entahlah kayak boy ya adim gitu kan. Pas ngomongnya itu dengan mahar boy mau nggak gitu lah kan, banyak mahar kayak gini ngasih paham di sini. Kalau lah yang itu aja bisa menunjukkan yang seperti itu, saya sepakat tuh dengan Bang Wajri tadi tentang masalah kita nggak bisa nyalahin tradisi doang ya Bang ya. Cuman saya ngambil di sini kesimpulannya, saya nggak tahu mau menyalahkan siapa. Cuman kalau kita katakan secara hukum, memang betul secara tekstualnya itu kan memang bukan termasuk daripada aurat, sebagaimana komentar-komentar teman-teman yang dianggap itu. Oke, lanjutin aja nih lanjutin aja nih trending kayak gini kan, ini kan bukan aurat. Nah komentarnya cepet. Maka saya cepat tengok lagi di sini. Aurat itu kan bisa kita katakan tentang rasa malu. Itu kan aurat itu kan bisa apapun itu. Sebenarnya Allah itu bukan menunjukkan sebenarnya Allah itu enggak, ya Allah saya lupa. Intinya kan tentang daripada Allah itu termasuk daripada aurat juga. Maka saya mau ngomong di sini, orang itu aslinya memiliki sifat fitrah. Siapapun kita, saya, Bang Wajdi, kemudian Sanju, itu pasti memiliki fitrahnya. Fitrahnya apa? Pasti mengingkari yang namanya buruk dan mengiyakan yang namanya benar gitu kan. Coba saya mau ambil premis di sini tentang masalah maling. Boleh ya? Maling itu mereka nggak bakal mau maling. Benarnya maling itu mereka tuh nggak pernah mau maling kecuali ada kesempatan. Orang itu sebenarnya nggak mau melakukan perbuatan dosa kecuali mereka ada kesempatan. Kenapa kok kemudian mereka melakukan melakukan maling? Karena mereka melihat di situ ada kesempatan untuk melakukan maling. Contoh, kalau kita katakan orang udah pernah melakukan maling tapi kok dia nggak takut, tapi mana fitrahnya? Fitrahnya orang maling itu kan pasti sembunyi-sembunyi ya. Orang maling itu pasti diam-diam di malam hari. Karena apa? Karena dia tahu apa yang dia lakukan itu buruk. Karena
karena dia tahu apa yang dia lakukan itu karena kayak tujuannya kemudorotan. Makanya sesuatu yang kita sebenarnya nggak lakukan, tiba-tiba kita lakukan atau tiba-tiba kepengen kita lakukan itu karena ada kesempatan. Maka saya mau bilang di sini kenapa akhirnya perempuan-perempuan itu sebenarnya buka aplikasi di sini. Makanya saya kemarin itu ada yang ngomong sama saya, ini salahnya aplikasi nggak? Bukan, saya bilang. Kemudian ada lagi yang bilang, ini yang salah siapa? Yang nonton? Bukan, saya bilang nggak tahu juga. Ini yang salah siapa? Nggak bisa sepenuhnya kita salahkan kepada konten kreator. Karena kenapa? Karena kalau kita lihat, kalau kita nyalahkan aplikasi itu kan bisa tempat itu bisa menentukan keadaan serta keinginan nggak sih? Contoh gini, tempat itu bisa menentukan keadaan serta keinginan. Ketika kita di pantai, betapa banyak laki-laki yang buka bajunya. Keadaannya bagaimana? Keadaannya keinginan gimana? Keinginannya orang-orang yang kayak nengok laki-laki, perempuan yang nengok laki-laki ini badannya keren nih, saya mau dong punya laki-laki. Kan kita tempatnya di mana? Di pantai. Kemudian kalau kita cari tempatnya ketika di Masjidil Haram itu kan dalam keadaan tawaf. Keadaannya apa? Beribadah. Dan maaf, kadang-kadang juga sering copot tuh kan kita keadaannya apa? Mereka sedang beribadah. Keinginannya apa? Ya ada. Kalau ada badannya keren nggak ada. Tujuan mereka, keinginan mereka hanya mendapatkan ridha Allah. Jadi di sini saya nggak bisa mengatakan ini salah. Nah kemudian saya tadi akhirnya mau menyalahkan mereka nonton. Saya coba ngambil dari mereka yang mencuri. Orang itu nggak bakal pernah mau mencuri. Orang itu nggak pernah mau melakukan perbuatan itu sebenarnya kalau nggak ada kesempatan. Maka di sini kesempatan orang yang nonton itu apa? Di sini nih ada nih mereka menampakkan bahu. Nah akhirnya saya coba sedikit menyalahkan mereka yang membuat konten. Kenapa kok kemudian akhirnya mereka harus memperlihatkannya seperti itu sehingga memberikan kesempatan kepada perempuan yang menonton sehingga akhirnya tempat yang aslinya ini aplikasi bisa Dua mata pisau lah itu. Bisa dua mata pisau akhirnya bisa memberikan kemudaratan. Apalagi saya kemarin baru banget tahu dari Bang Wajid. Yang pertama kali saya lihat adalah dia yang pakai peci. Itu kan buat saya gede banget yang akhirnya saya coba lagi scroll lagi, ini apa lo kayak gini, akhirnya lihat di bawah yang buncit-buncit itu. Aku tengok tapi dapatnya yang buncit coba. Dapatnya yang buncit. Nah, jadi di situ tuh akhirnya saya ketika baca komen itu lumayan miris ya, karena mereka adalah yang mengatakan ini tren ini paling nggak bisa membuat aku tidur nih, lanjutin karena kan ini bukan aurat. Betul, saya ini bukan aurat. Akhirnya saya gede banget di situ kan, betul ini bukan karena aurat. Akhirnya saya coba tanya lagi ke perempuan, ke teman saya, coba dia masuk sini, kok ada ini yang kasih yang Bang Wajib ke perempuan saya. Akhirnya sampai ke istri saya pun saya kasih, tapi ada yang perempuannya coba lihat deh, kok ada sih yang begini. Akhirnya istri saya bilang kok ada sih yang begini. Nah di sini saya paham. Kamu sebenarnya ada di TikTok kayak nggak ada web yang salah kalau kita. Akhirnya gara-gara yang ngasih kita teman aku yang satu dari saya yang kayak gini, ada juga yang kayak gini ada. Karena dia tahu apa, enak juga tahu nge-scroll kayak gini. Kata teman enak juga yang scroll kayak gini, loh kok enak, ini kesempatan enggak. Maka saya di sini coba mikir, di sini kesempatan mereka yang sebenarnya nggak mau nengok, dikasih luang, dikasih lapangan untuk nengok kayak gini. Ini jatuhnya life hack dosa ya. Ini life hack dosa. Mentang-mentang itu bukan batasan aurat. Ini life hack dosa. Ini kalau seandainya orang terpaku sama tekstual hadis ya, mohon maaf nih, kalau seandainya ada cewek-cewek bercadar lalu kemudian mendesah, dia kan enggak. Terus kemudian kan dia pakai hadis, aurat cewek kan cuma sebatas wajah dan telapak tangan, mendesah kan bukan bagian aurat, katakanlah demikian kan, misalnya begitu. Kalau seandainya dia lakukan dosa gitu kan kacau jadinya kalau seandainya pakai tekstual hadis. Maka kalau sebagai seorang muslim ya, ini buat yang nonton, sebagai seorang muslim baca hadisnya diuraikan secara kontekstual, jangan dibaca kalimatnya doang ya. Jadi tadi ada
yang komplain tuh, itu kan bukan termasuk aurat. Ngegas lagi mas saya. Bang Sanju tafadhol bang. Udah Sanju, udah naik. Oh, aku sih sebenarnya nggak tahu itu tren itu, belum tahu. Jadi Aku nonton, aku udah bikin bang. Nah, sebelumnya belum tahu. Terus lihat konten Bang Umar. Wah keren nih konten Bang Umar. Terus lihat soundnya kan. Wah ini soundnya luar biasa nih, memamerkan otot gitu kan. Ya Allah gitu kan. Terus gimana ya? Terus mikir kan gimana sih bikin konten ini lagi tren tapi kita alihkan ke dakwah gitu loh. Bang Umar juga kan. Umar kan mengalihkan ke mengingatkan kematian gitu kan. Juga sebenarnya di komentar yang nge-posting itu juga banyak yang bilang, wah kirain mau pamer otot. Nah, itu kelihatan. Jadi udah banyak orang-orang yang terpengaruh sama tren ini bang. Juga gimana ya, kayak orang-orang tuh hanya ingin melihat otot-otot para lelaki di sana gitu loh. Kayak ingin ya melepaskan kayak mohon maaf syahwatnya gitu loh melalui sound yang tadi gitu kan. Juga ada beberapa orang yang DM bawa-bawa hadis yang kayak udah pernah ngomong sama si Agam, yang kayak hadisnya Nabi Musa yang Allah memperlihatkan tubuh yang kekarnya gitu kan di khalayak ramai. Oh sedangkan Nabi Musa aja diperbolehkan sama Allah, masa kita nggak boleh? Ya beda konteks. Ada yang ngechat kayak gitu soalnya di DM. Nah ini beda konteks teman-teman semua. Kalau Nabi Musa itu memang Allah ingin memperlihatkan Nabi Musa itu tidak sesuai persepsi atau persangka karakter sana gitu. Bahwa Nabi Musa itu badannya bagus gitu segala macam, bukan bersembunyi nah ada penyakit kulit atau segala macam gitu loh. Tapi beda konteksnya dengan sekarang. Ini tuh diiringi dengan maaf ya, diiringi dengan musik dan gerakan-gerakan yang Erotis ya. Iya, menarik ya, bisa memancing syahwat lah gitu ya. Bisa jadi ya gimana ya, makanya ada orang yang bilang itu bisa menjadi fetish buat perempuan juga. Sebenarnya kita nggak bisa menyalahkan orang-orang yang berkomentar juga sih bang. Bener. Kita nggak bisa yang aku bilang seperti yang dibilang Agam tadi, nggak ada maling yang mau maling kalau nggak ada kesempatan. Pasti perempuan-perempuan yang nggak pengen komen, yang nggak